Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sudarmaji SPD selaku Wakil Kepala Sekolah dari SD tercinta kita, SD Negeri Pangkaterjo, Kecamatan Madura. Yang kami hormati Ibu, Bapak, semuanya yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang bertugas di SD Negeri Pangkaterjo. Yang pertama, saya ucapkan syukur dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita dua nikmat yang luar biasa, nikmat sehat dan nikmat longgar atau kesempatan. Dan yang paling pol sekali adalah nikmat hidayah, di mana kita masih berada tetap di jalan yang benar, yaitu agama Islam. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Karena jalan tersebutlah yang menuntun kita nantinya untuk menuju ke surganya Allah. Semoga kita nanti semuanya senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang pertama Bapak Sudarmaji untuk memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan pengibasan, intinya di sini Bapak. Jadi pengibasan atau bahasa lainnya adalah diseminasi. Jadi ada yang mengatakan ini pengibasan atau diseminasi saya selama saya mengikuti program guru penggerak. Kebetulan saya masih berada di modul 1. Nah, di modul 1.4 ini tentang budaya positif ini adalah tugas saya untuk mengibaskan kepada minimal di rekan sejawat atau teman-teman di SD yang tempat saya tugas. Nah, alhamdulillah sudah memenuhi kuota minimal 10 peserta. Ya, atas kehadiran panjenengan semuanya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga apa yang saya sampaikan di sini nanti membawakan serta barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kita tidak panjang Ibu Bapak. Yang pertama nanti saya mohon untuk Bapak Sudarmaji untuk membuka dan memberi sedikit sambutan pada acara kali ini. Dan berikutnya nanti langsung akan saya menyampaikan ke materi dan berikut penutup atau doa. Baiklah Ibu Bapak sekalian, semoga acara berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Sudarmaji SPD Kepala Sekolah SD di Pangkaterjo. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Yang saya hormati Ibu Linda Sri Lestari SPD SD selaku yang akan memberikan materi pengibasan pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Pangkaterjo sekaligus yang saya banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berbuat kebaikan sesuai dengan tugas dan fungsi kita di dalam mencerdaskan anak bangsa.
Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi disampaikan Bu Linda, bahwasanya Bu Linda adalah guru yang masuk sekarang ini dalam program guru penggerak, di mana salah satu tugasnya adalah mengimbaskan atau istilahnya adalah diseminasi materi 1.4, yaitu budaya positif. Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Bu Linda nanti sesuai dengan arti pengimbasan, arti diseminasi itu adalah alih informasi. Dengan alih informasi kita menjadi paham. Dengan kepahaman itu maka kita nanti bisa mempraktekkan di dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan di dalam mendidik anak-anak di SD Negeri Pangkarejo ini. Nah, untuk itu nanti kami harapkan kegiatan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, diperhatikan sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Linda sesuai dari arti pengimbasan tersebut itu dapat mencapai tujuannya. Saya selaku kepala sekolah merasa bangga, suatu kebanggaan karena Bu Linda salah satu guru di SD Negeri Pangkarejo ini masuk dalam program guru penggerak di angkatan yang ke-7. Setidaknya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam proses guru penggerak ini sangat berarti sekali, sangat mempunyai nilai positif, nilai yang sangat membantu nantinya berkaitan dengan tugas yang diemban oleh Bu Linda selaku guru di SD Negeri Pangkarejo. Tentu saja nilai positif ini, ilmu ini nanti akan sedikit demi sedikit akan diimbaskan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri Pangkarejo ini, sehingga selain bermanfaat untuk dirinya sendiri, Bu Linda juga bermanfaat bagi guru-guru yang ada di lembaga SD Negeri Pangkarejo, yang endingnya adalah bermanfaat bagi bagaimana pembentukan atau proses kegiatan pembelajaran di SD Negeri Pangkarejo, yang berharap nanti outputnya adalah menjadi anak-anak yang berkarakter mandiri dan sebagainya, sehingga bermanfaat bagi anak ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami harapkan nanti juga kepada Bapak Ibu guru yang masih muda untuk kemudian bisa mengikuti jejak Bu Linda ini, untuk mengikuti program guru penggerak, sehingga di SD Negeri Pangkarejo tidak hanya Bu Linda tetapi disusul dari guru-guru yang masih muda lainnya, sehingga apa, sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu dan secara umum SD Negeri Pangkarejo ini. Sekali lagi, mudah-mudahan nanti Bu Linda menyampaikan, didengarkan, diperhatikan, dan nanti bisa kemudian sebagai bahan untuk diterapkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan yang dilaksanakan oleh Bu Linda Sri Lestari SPDSD di SD Negeri Pangkarejo ini dengan pokok pikiran 1.4 dengan tema budaya positif ini saya buka.
Kemudian ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tepuk satu kali. Selamat siang, tepuk dua kali. Selamat sore, tepuk tiga kali. Selamat malam. Tidak usah tepuk ya. Tepuk tidak bersuara, karena nanti kasihan yang tidur terganggu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tidak konsen. Selamat siang, sore, malam. Oke, ada suara bagus ya. Terima kasih. Ibu bapak sekalian, terima kasih kehadiran panjenengan di sini merupakan dukungan bagi saya untuk melaksanakan program pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Di modul 1 terdiri dari modul 1.1 tentang pendidikan ya, apa namanya, paradigma pendidikan oleh Bapak Ki Haji Dewan Tara. Kemudian modul 1.2 di situ tentang nilai-nilai dari guru penggerak, dan 1.3 itu kemarin tentang visi dari guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 tentang budaya positif. Ini materi penutup di modul ke-1. Sebelumnya saya perkenalkan diri, kemudian sudah kenal ya. Nama saya Linda Sri Lestari SPDSD. Saya kebetulan lulus di guru penggerak angkatan 5 diseleksinya. Namun mungkin karena kuota sehingga saya pendidikannya mengikuti di angkatan ke-7. Dan saya perkenalkan beliau-beliau yang ada di depan. Kok fotonya ada 3 ya? Nah, itu siapa saja? Mungkin ada 3 dan keempat panjenengan sudah tahu. Yang pertama ada Pak Ari Wahyudi SPDMM. Beliau adalah fasilitator kami yang membimbing kami, yang memberi materi kami ketika kita Vkon atau Zoom. Dari beliau yang mendampingi kami, yang memberi kabar, mengingatkan kami saat-saatnya kita Vkon atau saat kita belum mengumpulkan tugas, beliau yang mengingatkan kami. Kemudian ada pengajar praktik yang mendampingi kami, yaitu Bapak Yono Harto Winarno SPDSD. Di dalam satu kelas kami terdiri dari 7 orang dan beliau mengajar praktiknya, dan saya selaku calon guru penggerak salah satu dari pesertanya. Baiklah Bapak sekalian, di modul budaya positif ini saya akan menyampaikan ada 6 dimensi pada budaya positif yang nantinya akan saya ambil informasi, dan saya akan ambil informasikan kepada kalian semuanya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Berikutnya yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima tentang posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan ulas satu-satu. Baiklah. Atau nanti kita share ya untuk apa namanya PowerPoint-nya ya. Oke, ya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu bapak sekalian, bisa kita minta SPG-nya lagi. Ibu bapak silakan pegang benda yang ada di hadapan panjenengan, satu saja. Pegang dengan erat ya. Ini. Pokoknya seolah-olah jangan sampai terlepas ya. Oke. Dan fokus, jangan sampai panjenengan mendengar bisikan-bisikan netizen Indonesia. Jangan seperti ya. Oke. Bu Irma, buka dong. Buka Bu Irma, boleh?
Saya kasih uang deh, saya kasih uang boleh. Buka bu, buka cuma. Kenapa nggak boleh buka? Nanti saya kirim itu deh, pakai tanda apa gitu loh, susah. Nggak boleh. Ini lebih berarti. Khusus buka ya, buka ya. Saya kasih uang khusus, saya kasih uang, saya kasih uang, saya kasih uang. Oke, terima kasih. Pas sekali ya, Oke, saya lanjutkan. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak sudah bisa dibahas. Nanti akan saya sampaikan ke berikutnya ya. Kenapa bisa sampai panjenengan menganggap kuat dan tidak boleh saya buka? Oke, terima kasih. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di benak Anda? Adakah yang mau menjawabnya? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Indah. Kalau saya mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran saya itu kata lurus. Lurus ya. Itu saja. Terima kasih. Menurut saya, disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Ya. Terima kasih Bu Bapak atas ide atau pendapat yang telah disampaikan. Bisa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Silakan buat terima kasih. Ada, ini ibu sini sebelah sini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kenapa tadi saya mengatakan panjenengan pegang benda yang kuat? Tadi saya paksa buka bu, saya malas nggak. Perintah yang kuat. Oke. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Des Lawson, di mana dua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka tidak memiliki motivasi intrinsik, telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berarti tanpa kita paksa, tanpa kita iming-imingi. Jadi motivasi itu dari internal, dari diri sendiri. Saya masih ingat sekali dan tertancap. Beliau mengatakan,
bagaimana kalau itu tumbuh dari diri dalam sendiri? Berarti saya sudah mengatakan, oh itulah yang dimaksud beliau adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Enak mana Bu? Enak dari diri sendiri daripada suruh-suruh. Ini loh sudah peraturannya. Daripada seperti itu, enak kita menjalannya dari diri sendiri. Saya ingat Bu. Terima kasih. Saya tidak lupa itu. Ternyata ada di teori motivasi ini. Berikutnya tentang hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman hanya akan membuat anak melaksanakan peraturan dengan terpaksa tanpa ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Berarti mereka terpaksa karena ada sebuah aturan yang sudah dibuat oleh suatu organisasi. Jadi kalau aku nggak melaksanakan ini, aku akan mendapatkan hukuman. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Berikut tentang penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini bukan berlaku untuk murid Ibu Bapak, juga berlaku untuk diri kita sendiri. Wah, ini kalau saya terlambat, mungkin kalau ketahuan kepala sekolah bisa turun ya saya. Misalnya, dapat catatan ini. Seperti itu. Berarti kan ada karena-karenanya. Wah, aku melakukan seperti ini supaya dipuji. Anak-anak juga begitu. Nanti kalau aku melakukan seperti ini akan dipuji. Itu tidak baik ternyata, Ibu Bapak sekalian. Karena itu akan menghancurkan potensi dan jangkanya, jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Insya Allah panjenengan semuanya juga sudah mempraktekkan, ya. Kalau anak-anak sering kalau bagus melaksanakan, kita puji terus, jadinya itu anak-anak hanya mengharapkan di situ. Boleh sesekali seperti itu, tapi kalau terlalu sering, maka dia akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika suatu penghargaan itu diharapkan namun tidak mendapatkannya, anak akan merasa dihukum. Aku nggak dapat penghargaan ini karena aku harus diri maka berikutnya tentang keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras saja, Bu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau kemarin saya sudah waktu masuk di kelas, saya pernah mempraktekkan tentang keyakinan kelas. Kemarin mungkin juga menyampaikan, ayo mulai bergeser dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas. Ada yang ingin menyampaikan, silakan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dari kita, misalnya dari gurunya kalau di dalam kelas. Anak-anak nanti harus begini. Nah, kalau di situ keyakinan kelas barangkali kok seperti ini beda. Nanti anak-anak nanti kita kalau kamu begini nanti bagaimana? Japai di. Nah, sebaiknya nanti kita harus apa yang kita lakukan hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, mengapa harus keyakinan kelas? Tidak lagi menjadi peraturan kelas. Kembali lagi tadi, Bu Linda. Kalau kita hanya berdasarkan peraturan kelas, maka anak itu di dalam dirinya merasa saya kalau melakukan ini itu akan ada ribet. Kalau tidak berarti saya melanggar. Maka nanti paling ringan saya akan mendapatkan sanksi diingatkan. Nah itulah maka kita bergeser kepada keyakinan kelas. Usaha-usaha apa yang kita lakukan mungkin melalui kesepakatan kelas dan sebagainya. Maka dari diri kita selaku guru maupun siswa putra didik itu
melakukannya itu tulus dari hati, memang ini yang harus kami lakukan, maka nanti diharapkan membudaya perilaku yang positif tadi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali masukannya tadi. Padahal ya Ibu Bapak sekalian, sebetulnya aturan-aturan yang kita buat itu baik tujuannya ya, untuk mengarahkan ke anak yang lebih baik. Tetapi di sini, nah kita lihat nanti ya, apakah anak itu tahu tidak kalau kita buat peraturan itu untuk mengarahkan ke anak yang lebih baik? Nah itu yang kita butuhkan pemahaman di situ. Nah, yang disampaikan oleh Pak Jawa, ada motivasi, timbul motivasi dari diri. Oke. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tanpa maknanya tadi, mereka tidak tahu kalau sebenarnya peraturan yang dibuat itu sebetulnya yang mengarahkan ke anak yang lebih baik. Tapi anak itu kurang tahu maknanya karena dia tidak terlibat di dalamnya, tidak ikut untuk menyepakatinya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan beliau. Jadi kembali lagi, peraturan dibuat, apa kesepakatan dibuat, keyakinan dibuat, nanti timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dari sini paham ya, insya Allah. Oke, lanjut ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi berupa pernyataan, Bapak. Jadi enggak berupa perintah. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Saya suka kelas yang rapi. Misalnya seperti itu. Nanti rajinnya Nah itu tidak ke sana. Keyakinan kelas sebenarnya tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentunya karena di situ keyakinan kelas, maka lingkungan kelaslah yang harus bisa mendapatkannya. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya ikut menulis. Walaupun itu nanti keyakinan kelasnya sama, tidak apa-apa. Pokoknya anak-anak ikut membuatnya. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi keyakinan kelas yang dibuat oleh anak sehingga menjadi kesepakatan pada suatu kegiatan tertentu itu bisa berubah di lain waktu. Contoh, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas saat ulangan. Misalnya, nah ayo kita buat kesepakatan saat ulangan apa sih nanti yang harus kita lakukan sebaiknya supaya perjalanan penting seperti itu. Berarti besok lagi membuat kesepakatan lagi di awal pelajaran atau bisa dikaji ulang. Nah, gimana keyakinan kelas yang kemarin? Masih bisa dipakai untuk hari ini? Bisa Bu. Oh Bu, saya ada tambahan lain lagi. Boleh. Seperti itu. Kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak sekalian, kebutuhan dasar manusia itu secara umum, secara teori ada yang pertama kebutuhan tentang survive atau bertahan hidup. Pada dasarnya ya, semua orang ini bertahan hidup. Bagaimana caranya? Nah, next, kasih sayang dan rasa diterima di komunitasnya. Itu kebutuhan. Kemudian penguasaan, otomatis ini itu kebutuhan dasar manusia. Dia butuh untuk kemampuannya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Saya nggak mau terikat, nggak mau ada yang membatasi. Saya butuh kebebasan, itu kebutuhannya. Dan adalah kesenangan. Ini secara teori kebutuhan dasar manusia ini. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi
dikasih kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka berubahlah. Perubahan perilaku positif dapat mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tentunya dengan cara yang positif. Oke. Posisi kontrol. Sebelum ke arah materi posisi kontrol, saya akan memutarkan video. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mau membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersedia berlaut untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Main, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya belum masuk alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya sering pada kontrol yang kedua juga. Baiklah Bapak sekalian, jadi kita teringat dengan diri kita dan anak. Kayaknya kita menyadar siapa ya pada saat kita pikir adanya sering terlambat. Terus bagaimana kita mengontrol diri kita pakai kontrol apa ya? Saya juga merefleksi diri saya Bapak. Yang pertama tadi penghukum, ya. Kemudian membuat merasa bersalah, yang kedua tadi. Kemudian sebagai teman, friend. Sering saya itu yang Kemudian pemantau yang tadi menggunakan penghitungan ya. Dengan terakhir adalah manajer. Jadi penjelasannya sudah ya. Penghukum tadi sudah dijelaskan bahwasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan ucapan. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya kemungkinan murid menjadi pendengar. Langsung guru-guru ini pasti kena lagi, Nah, seperti itu. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, dan hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Teman, ini kan sering ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini
berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, tapi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tanpa mengabaikan bahwa dia berada di posisi yang tidak baik. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, seperti Ibu Guru tadi. Posisi pemantau berdasarkan pada kesepakatan dan konsekuensi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesepakatan kelas. Yang tadi dicontohkan Naren, karena terlambat 20 menit, konsekuensinya harus tetap diam di dalam kelas selama 20 menit dan tidak boleh beristirahat. Yang terakhir adalah manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Diajak berbicara apa kesalahanmu, kemudian bagaimana tentang kesepakatan yang telah disepakati bersama, keyakinan yang mana, bagaimana solusinya untuk memperbaiki itu. Jadi mereka diajak berpikir sehingga motivasi itu berasal dari intrinsik atau dari diri anak tersebut, dan itu nanti efeknya membuat anak untuk lebih bertanggung jawab, menghargai diri sendiri juga menghargai orang lain. Nah, Ibu Bapak berada di posisi kontrol neraka yang sering kita lakukan. Sesekali Dan tadi sudah disampaikan bahwasannya kita tidak bisa langsung menuju ke posisi kontrol manajer. Memang yang disarankan adalah posisi manajer, namun butuh waktu dan proses. Tidaklah suatu hal yang mudah, tapi kita akan mencoba atau belajar menerapkannya. Ternyata itu dampaknya ya. Tetapi belajar. Tergantung ya. Kemudian posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu paling baik diterapkan oleh guru? Kalau tadi menurut beliaunya yang lebih baik adalah posisi dan situasinya. Terima kasih. Pokoknya kita menurut beliau tadi yang menyampaikan bahwasanya posisi kontrol yang terbaik adalah manajer. Paling tidak kita menuju ke sana, Bapak Ibu. Dan tadi, apa yang akan kita lakukan jika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran? Nah, ini biasanya ya tadi ya seperti yang dikatakan, ada yang kalau kita lebih sering, kalau anak terlambat mengikuti apel sampai tidak mengikuti janji murid, maka kita menerapkan anak-anak untuk mengucapkan janji dengan murid sampai teman-temannya masuk. Nah, sebelum kita nanti melangkah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada murid yang bermasalah atau melakukan suatu pelanggaran, saya akan memutarkan video lagi. Naranya sudah ganti Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayu Gosin, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif
yang akhirnya membentuk karakter itu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Pak. sudah lama kita bisa mengapa hadir di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya kan langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir apa lagi, hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses terstabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang ada murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dibuat usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ibu Bapak sekalian, video tadi adalah cara-cara menyelesaikan suatu permasalahan
dengan apabila idealnya kalau kita memiliki control manager, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui teori segitiga restitusi. Nah, apakah teori ini hanya berlaku untuk murid atau saat kita di sekolah? Tidak. Ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan efeknya tadi membentuk anak untuk menjadi jiwa yang mandiri, kemudian bertanggung jawab, ya. Dan itu murni dari kontrol dirinya sendiri. Sehingga maknanya tadi, kenapa saya mencontohkan kuat benda, pegang dengan kuat benda yang ada di tangan Anda. Jangan sampai terpengaruh. Berarti itu intinya motivasi itu muncul dari diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita berkeinginan untuk membuka tadi, kalau berkeinginan dari dirinya sendiri untuk membuka ya, tanpa disuruh pun akan dibuka sendiri tangannya tadi ya, sehingga saya bisa mengambil bolpennya tadi. Berarti yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Motivasi intrinsik itulah yang harus dimunculkan dari diri anak. Jadi sudah dijelaskan, segitiga restitusi langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu dengan validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Dan tadi dinyatakan bahwasanya tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan runtut menggunakan runtutan langkah-langkah segitiga restitusi. Melihat berat atau ringannya permasalahan. Perlu digambarkan seperti ini. Dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan masyarakat atau di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Apa ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah? Sudah cukup. Bapak sekalian, sudah cukup? Oke, siap. Kita lanjutkan seri-seri dan ini berlanjut. Dan apa yang saya sampaikan tadi untuk alih informasi, silahkan panjenengan terapkan hal-hal yang positif yang di situ untuk arahnya ke budaya, meningkatkan budaya positif pada anak. Kita mulai, kalau kita sebagai warga sekolah, kita mulai dari lingkup kelas kita masing-masing. Demikian Bapak sekalian, dari awal sampai akhir, apabila ada saya dari perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dar, mungkin ada kata-kata untuk penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya juga dapur alami. Terima kasih atas kehadirannya Bu Amri. Ini tidaknya menambah jumlah dan semangat yang kita dalam menyampaikan materi. Alhamdulillah beliau telah menyampaikan materi modul 1.4 yang judulnya budaya positif, sangat bermanfaat sekali bagi kita, bagi seorang pendidik, bagaimana hubungannya apabila anak melakukan kesalahan. Ada 5 tadi, 5 kontrol. Pertama adalah kita introspeksi diri, kita berada di mana. Nah itu menurut teori yang kita amati itu banyak positifnya atau negatifnya. Pada yang memang ideal adalah yang manajer, tapi tidak semuanya bisa itu seperti yang disampaikan oleh Bu Jawati. Tidak semuanya itu negatif semuanya. Di situ itu ada positif dan ada negatif. Tidak bisa langsung pada posisi yang manajer, tapi bertahap. Ini kurang baik ini sehingga tahap mereka. Itulah ideal yang seharusnya kita laksanakan seperti itu. Tetapi kami menyadari kami manusia biasa kadang-kadang
Ya tadi lepas kontrol sehingga ada hal yang memang seharusnya tidak kita lakukan. Kadang-kadang kita kepleset, kemudian baik itu perkataan, ucapan, bahkan tingkah laku. Tapi kita tetap semangat, kita tetap punya keyakinan, ya, optimis untuk bisa sampai pada manajer. Gitu. Karena mau nggak mau apa, disitulah kita nanti posisinya sebagai guru, ya, sebagai kepala sekolah, siapa saja nanti situ, maka kita idealnya seperti itu. Kalau kita tidak punya keyakinan optimis untuk menjadi seperti itu, maka tentu saja tidak akan terlaksana. Dan semuanya di sini adalah berdasarkan keyakinan, dan keyakinan itu memang benar-benar baik. Dan itu terima kasih sekali lagi Bu Linda. Tidak hanya dengan materi ini memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita apa yang harus kita lakukan apabila ada teman, ada siswa kita atau anak didik kita melakukan suatu kesalahan. Dan terakhir, semoga Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan, memberikan kekuatan kaitannya dengan tugas kita sebagai guru, sehingga kita di dalam mendidik, mengajar, mendidik dan membimbing senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak didik kita menjadi anak-anak kita yang sukses, ya, baik itu di dunia maupun di akhir, menjadi kebanggaan kita, kebanggaan orang tuanya. Terima kasih, cukup itu yang perlu saya sampaikan. Dan untuk pengimbasan modul 1.4 budaya positif saya nyatakan ditutup dan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.